Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy, NIM A1C320047 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas materi besaran dan satuan yang ada di kelas 10 SMA. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Kita akan belajar tentang besaran pokok. Kemudian, kita juga akan belajar di videonya tentang besaran turunan. Dan yang ketiga, kita juga akan belajar tentang analisis dimensi. Langsung ke materi yang pertama, besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan bisa disebut sebagai besaran. Ada dua jenis besaran berdasarkan satuannya. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas apa saja yang termasuk besaran pokok. Kemudian, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Satuan dari besaran turunan itu adalah turunan atau bagian-bagian dari besaran pokok. Kita bahas dulu tentang besaran pokok. Tentunya teman-teman masih ingat pelajaran di kelas 7 SMP tentang besaran pokok. Besaran pokok ada 7 jenis. Besaran pokok ini dan wajib teman-teman hafal. Kenapa? Karena besaran pokok hanya ada 7. Sedangkan besaran turunan ada sangat banyak sekali. Ketika teman-teman menghafal 7 besaran pokok, maka teman-teman nanti akan bisa mengetahui besaran-besaran turunan. Yang pertama di sini ada jumlah zat dengan satuan mol, kemudian ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, kemudian di sini ada waktu dengan satuan sekon, ada kuat arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian di sini ada suhu dengan satuan Kelvin, ada massa dengan satuan kilogram, dan panjang dengan satuan meter. Untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal, kita bisa menyingkat 7 besaran pokok ini menjadi Z untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, A untuk arus listrik, S untuk suhu, M untuk massa, dan P untuk panjang. Maka dapat dibaca menjadi jiwa SMP. Dalam menghafal ketujuh besaran pokok, bedanya kita belajar tidak sampai di sini. Tapi kita akan belajar tentang analisis dimensi. Kenapa kita perlu mengetahui dimensi dari besaran pokok? Karena besaran turunan begitu banyaknya. Untuk mengetahui dimensi dari besaran turunan, kita harus mengetahui besaran turunan. Kita harus menghafal ketujuh dimensi dari besaran pokok. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa dimensi tidak dipengaruhi oleh hasil pengukuran. Misalkan, panjang dari suatu meja adalah 1 meter. Kemudian, panjang dari suatu lantai adalah 30 cm. Dimensi tidak dipengaruhi oleh besarnya pengukuran. 30 cm, 1 meter tidak dipengaruhi. Kenapa? Karena keduanya adalah sama-sama dimensi dari panjang. Nah, begitu teman-teman. Sekarang
kita akan membahas ketujuh dimensi dari jumlah zat adalah N, intensitas cahaya adalah C, waktu adalah T, arus listrik adalah I, suhu adalah theta, massa adalah N, panjang adalah L. Jadi, ini adalah 7 dimensi dari besaran pokok. Dimensi-dimensi dari besaran pokok yang sering keluar adalah waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Lebih spesifik lagi, yang sangat sering keluar adalah waktu, massa, dan panjang. Langsung saja kita ke besaran turunan. Besaran turunan tadi disampaikan bahwa didapatkan dari dimensi besaran-besaran pokok. Nah, sekarang kita mencari dimensi dari besaran turunan. Kita coba mencari turunan dari luas. Luas mempunyai rumus A sama dengan panjang dikali lebar. Panjang adalah dalam besaran pokok dimensinya adalah L. Lebar juga bagian dari panjang, maka dimensinya L juga. Maka dimensi dari luas adalah L dikali L, atau bisa kita tulis L kuadrat. Itu saja tadi pembahasan materi besaran dan satuan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.